Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1C. Di tugas 1C ini adalah membuat program yang bisa membaca satu matriks saja dari suatu file CSV, lalu melakukan kalkulasi dengan expansion Laplace atau Laplace expansion. Berarti di sini akan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah membuka file tersebut, lalu menuliskannya menjadi suatu matriks. Dalam hal ini matriks A, kemudian melakukan determinan, melakukan perhitungan determinan menggunakan Laplace expansion, dan ternyata di dalamnya memiliki fungsi rekursif yang akan saya jelaskan kemudian. Oke, sekarang untuk membaca file CSV-nya seperti tugas sebelumnya, yaitu dia open file. Setelah dia open file, dia akan membuka file berdasarkan alamat file tersebut ke dalam file string. File string tersebut merupakan inputan dari argumen function ya, argv. Jika didapatkan argumen -f atau minus file, lalu argumen selanjutnya adalah ekspektasi dari file string. Dari file string tersebut dibuka ke dalam if stream, file stream. Ketika dibuka, dibaca matriksnya, dan ini mengambil matriks A ya. Matriks A seperti dijelaskan sebelumnya adalah bentuk lain dari vektor double array. Di sini dijelaskan, didefinisikan menjadi vektor, lalu dalam vektor ada vektor yang lain, jadi di vektor double array. Kemudian kita buka read matriksnya seperti apa. Lalu read matriks seperti ini, dia membaca. Jika bertemu baris kosong, dia akan berhenti membacanya. Dia membaca menjadi SS, membaca getLine SS, lalu dipisahkan delimiter koma, lalu disimpan setiap value string antara koma tadi ke dalam value tadi masih string, lalu di-convert menjadi std atau menjadi double, lalu dimasukkan ke dalam row dituliskan menjadi matriks. Jadi kita mendapatkan matriks A. Kemudian setelah membaca matriks A, dianalisis apakah ukuran matriks A itu persegi atau tidak. Artinya matriks A size 0 ini adalah membaca ukuran baris dari matriks A. Lalu matriks A0 size ini adalah membaca ukuran dari vektor A ya. Membaca ukuran dari vektor A, artinya dia membaca kolom. Jadi kalau misalnya ukuran baris dan ukuran kolom itu tidak sama, maka gagal melakukan perhitungan determinan karena bukan matriks persegi. Jika ukurannya sama atau matriks persegi, dilakukan kalkulasi determinan. Oke, penjelasan mengenai bagaimana Laplace expansion itu dilakukan saya jelaskan di PDF sini. Jika kita diberikan matriks 2x2, ini sangat mudah untuk dilakukan perhitungan determinan ya. Itu dengan A dikali D dikurang B dikali C. Seperti ini. Saya rasa ini cukup sederhana. Lalu kemudian bagaimana dengan matriks 3x3? Matriks 3x3 adalah menghitung matriks A
dikalikan dengan determinan EF dan HI. EF dan HI. Lalu dikurang B. Jadi ada perubahan sign dari plus ke negatif. B dikali determinan DF GH DF GI. Seakan-akan pembacaan di kolom yang sama dengan B itu tidak dilakukan, dan baris yang sama dengan dengan yang baris yang sama dengan B ini tidak dilakukan atau dihilangkan. Atau sebenarnya ini selalu di baris 0 ya. Di baris 0 itu tidak dilakukan, tapi kolomnya yang sama dengan kolom B ini di ignore. Lalu matriks C lalu kemudian tadi kan plus negatif, ini plus lagi, plus C dikali determinan DE dikali GH. DE GH lagi-lagi dengan menghilangkan pembacaan dari baris 0 dan kolom yang sama dengan C. Jadi pada matriks 3x3 didapatkan 3 kali perhitungan, yang di setiap perhitungan tersebut terdapat operasi matriks lagi ya. Jadi matriks A minus B plus C ada perubahan sign. Lalu di dalam matriks perhitungan matriks itu di dalamnya ada perhitungan matriks kembali ya, dan yang paling kecil adalah matriks 2x2. Lalu di situ dilakukan perhitungan aljabar ya, numerik di perhitungan numerik. Terus kemudian yang kita ketahui lagi di sini ada istilah minor. Untuk matriks 3x3 minornya adalah matriks 2x2. Untuk matriks 2x2 tidak ada minor karena itu adalah sudah suatu bentuk terkecil yang bisa dilakukan perhitungan numeriknya ya, AD plus BC seperti ini. Lalu bagaimana dengan matriks 4x4? Matriks 4x4 sebenarnya adalah memiliki logika yang sama dengan matriks 3x3, yang kalau misalnya matriks 3x3 ada 2 lapis perhitungan determinan, yaitu determinan secara garis besar, lalu di dalamnya ada determinan yang kecil-kecil ya dikali 3. Lalu untuk matriks A ini didapatkan dengan A dikali determinan FGH JKL. Jadi ini terus didapatkan ini. Dilakukan juga untuk bagaimana dengan kemudian dikurang, ada perubahan sign B dikali determinan EGH IKL MOP, atau dengan kata lain tidak dihitung baris ke 0 dan kolom yang sama dengan B. Jadi EGH IKL MOP. Nah, jadi seterusnya. Jadi di sini ada plus, lalu B itu adalah negatif, C itu plus, dan D adalah negatif. Kemudian determinan 3x3 itu akan dilakukan hal yang sama dengan perhitungan yang sebelumnya di sini ya, masih gitu. Jadi ada determinan, di dalamnya itu ada perhitungan determinan sampai akhirnya didapatkan minor 2x2 lalu dihitung perhitungan numerik. Jadi dalam hal ini untuk matriks 4x4 itu minornya adalah matriks 3x3,
Lalu untuk matriks 3 kali 3 minornya adalah matriks 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 itu dilakukan perhitungan numerik. Ada perubahan sign, ada perhitungan determinan di dalam determinan, lalu akhirnya didapatkan minor 2 kali 2, lalu 2 kali 2 tersebut yang dilakukan perhitungan numerik. Seperti itu. Jadi representasi dari perhitungan kalkulasi determinan yaitu pertama, di sini kita lihat dia kalkulasi determinan suatu matriks A ya. Lalu matriks A ini pass by reference, dilakukan pass by reference, jadi memiliki alamat yang sama dengan matriks A tersebut, tidak ada pengkopian, hanya ada pass reference, hanya dilakukan pada memori yang sama. Lalu jika jadi misalnya matriksnya diketahui cuma matriks 1 kali 1 atau ya skalar, itu matriks maka determinannya langsung ya, matriks angka itu sendiri, misal ya 1 kali 1 matriks 0,0. Jadi kalau misalnya matriksnya itu 2 kali 2, itu kalau matriksnya 2 kali 2 itu yang tadi dilakukan perhitungan numerik langsung seperti ini, AD dikurang BC, atau direpresentasi dari indeksnya adalah 0,0 dikali 1,1 dikurang 0,1 dikali 1,0. Jadi sama ya dengan ini ya, AD dikurang CB ya, atau BC. Oke. Selanjutnya apabila matriks lebih dari 2, berarti matriks 3, 4 dan seterusnya, dilakukan perhitungan di dalam sini. Jadi determinannya adalah sebuah bilangan, adalah suatu bilangan yang kalau misalnya kita lihat ini bernilai double, berarti single value, bukan array, bukan vektor. Lalu di sini adalah operasi penjumlahan. Sign-nya ini nanti akan alternate atau berubah. Jadi kalau misalnya kolomnya 0 itu plus, kolomnya 1 itu pasti negatif, kolomnya 3 itu positif, kolomnya 4 itu negatif kembali ya. Jadi untuk perhitungan matriks Laplace ini dia lakukan dari koefisiennya yang paling atas saja. Jadi selalu di baris 0. Lalu kemudian ada matriks 0J. Jadi matriks 0J itu berarti dia baris 0 dan kolom J dimulai dari J sama dengan 0. Berarti ini yang saya sebut dengan koefisien. Jadi kalau misalnya matriks 4 kali 4, kalau misalnya matriks 4 kali 4 ini, matriks 4 kali 4 ini dia selalu koefisiennya A, lalu karena hanya dihitung dari baris 0 ya, baris 0. Jadi A dikali determinannya yang ini, lalu B dikali determinannya ini, lalu C dikali determinannya ini, lalu D adalah dikali determinannya ini. Jadi dilakukan perhitungan per kolom. Lalu setelah itu ini koefisiennya, lalu dikali matriks kalkulasi determinan. Nah, kalkulasi determinan ini adalah fungsi dalam fungsi itu sendiri, atau ini adalah prosedur rekursif. Jadi dilakukan perhitungan menggunakan fungsi itu sendiri. Kalkulasi determinan. Nah, lalu di sini adalah didapatkan minor. Matriks yang sama tadi di sini adalah matriks yang sama. Ada operasi mendapatkan minor. Jadi kalau misalnya matriks 4 kali 4, 4 kali 4, perhitungan iterasi pertama untuk koefisien A adalah matriks 3 kali 3. Jadi untuk mendapatkan get minor ini di atasnya, di mana ukurannya adalah kalau tadi matriks 4 kali 4 berarti n sama dengan 4, berarti dimensinya untuk matriks minor adalah n-1 dikali n-1 atau 3 kali 3. Untuk matriks ini dihitung dari baris 1 ya.
baris 1. Tidak dihitung dari baris 0 karena baris 0 sudah merupakan perhitungan dari koefisien A ini ya. A. Atau B atau C atau D. Jadi dilakukan dari yang paling terkecil adalah baris setelahnya ya. Baris 1 titik 1. Jadi 1.1 dimulai dari 1.1, lalu kolomnya dimulai dari paling pertama, dimulai dari sini, dari sini, kecuali pada kolom yang sama dengan koefisien yang dilakukan perhitungan J tadi ya, ini ya J ya, J ini lalu diparsing menjadi P ini berarti kolom koefisien. Jadi kalau misalnya dilakukan perhitungan A, dia akan mengignore semua kolom yang di sini. Ini berarti tidak dimasukkan perhitungan. Atau dengan kata lain, jika J sama dengan P ini, maka dia di continue atau di skip ya, skip. Lalu ini adalah pembentukan matriks minor I kurang 1 dikali kolom indeks tadi, yang merupakan matriks A itu matriks besarnya ya, matriks besar secara keseluruhan yang ini, matriks besar secara keseluruhan. Jadi dia membuat matriks minor yang merupakan matriks satu tingkat di bawahnya. Kalau jadi kalau 4 kali 4 3 kali 3. Lalu jika 3 kali 3 didapatkan matriks minor 3 kali 3, ternyata minor dilakukan determinan ya dengan matriks ukuran 3 kali 3. Ketika matriks 3 kali 3 itu masih merupakan di atas matriks 2 kali 2 atau N sama dengan 2 ini ya. 1/2 dilakukan lagi perhitungan minor lagi berarti dari matriks atasnya adalah 3 kali 3, minornya di bawah adalah 2 kali 2. Lalu ketika matriks itu sama dengan 2 kali 2 dilakukan perhitungan determinannya numerik seperti ini ya, numeriknya. Lalu ini yang disimpan dan itu berulang dari A, B, C, D dilakukan perhitungan F, G, H, J, K seperti ini ya, seperti di ilustrasi di sini. Ini C seharusnya nanti ada minus D dikali determinan minus yang di sini ya, minus D determinan minus D dikali determinan E, F, G, H, I, J, K, M, N, O. Lalu kemudian matriks 3 kali 3 tadi adalah matriks besarnya, lalu didapatkan matriks minornya adalah matriks 2 kali 2. Misalnya kita berbicara di sini, lalu E dikali matriks JK NO, lalu F minus F dikali IK MO, lalu plus G dikali matriks dikali determinan IJMN. Hal tersebut yang membuat menjadi matriks rekursif ya, ada perhitungan matriks rekursif. Oke, kita coba implementasikan jika tugas 1C exe dengan file data tugas 1 CSV. Tugas file CSV nya seperti ini, adalah matriks 4 kali 4. Lalu kita enter, dapatkan result 125. Bagaimana dengan jika matriksnya 3 dikali 4? Kita save, lalu kita panggil lagi. Gagal menghitung determinan karena bukan matriks persegi. Jadi memang syaratnya harus matriks persegi ya. Oke, itu saja.